True life is not fellowship. It's discipleship. It's not living. It's life. It's not religion. It's kingdom. Shalom. Baik. Apa yang dibawa oleh Kristus adalah bukanlah sebuah agama, tetapi satu kehadiran kerajaan surga. Sejak manusia jatuh dalam dosa, ada dimensi yang disebut maut. Kalau saya katakan maut, itu bukan meninggal dunia semata. Maut adalah kuasa yang memisahkan, yang memblokade. Roma 5 ayat 14. Maut itu memisahkan manusia dengan dimensi sorga. Dimensi maut itu ada di bumi, tetapi yang dimaksud dimensi sorga itu juga ada di bumi. Dan maut berkuasa sejak zaman Adam sampai kepada Musa, termasuk orang yang tidak berbuat dosa. Dan tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkan maut. Daud pun dia mati diserahkan maut. Tidak bisa langsung masuk surga. Silakan 5:14, Roma 5:14. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa sejak zaman Adam sampai kepada Musa, termasuk atas mereka yang tidak berbuat dosa. Maut adalah satu yang memblokade. Nah, tidak ada nabi yang bisa mengalahkan maut. Agama itu baik, tapi dia tidak bisa melepaskan manusia dari blokade itu. Tetapi 2000 tahun yang lalu, Yesus datang. Dia menghadirkan dan membongkar dan menghancurkan tembok blokade maut itu. Dan dia membuat jalan dan berkata, akulah jalan. Dan dia juga membuat pintu ke surga. Kayak ceritaannya. Tapi ini ada di dalam alam roh. Kenapa orang berdoa menghadap kiblat? Pernah pikir enggak? Saya percaya saudara seberang kita kalau berdoa menghadap kiblat tanpa mereka tahu. Kenapa? Kiblat ini ada di Alkitab. Anda sadar enggak? Kemana? Yerusalem. Jangan percaya. Kenapa? Karena di sana ketika Salomo meresmikan bait suci, dia membangun mezbah dan korban dipersembahkan. Tiba-tiba api dari langit, kata terjemahan. Tapi bahasa Inggrisnya atau bahasa asli bukan langit, surga. Surga. Bukan dari atas, tapi dari dimensi. Dan di mana itu? 2 Tawarik 3 ayat 1. Itu di Yerusalem. Di Gunung Muria. Di mana itu? Gunung Muria pernah ingat apa? Tempat Abraham mempersembahkan Ishak. Di sana bumi dan sorga connect. Tuhan masih menyisakan sebuah pintu yang kecil, yang terbatas. 2 Tawarik 3 ayat 1. Ya, di Gunung Muria. Waktu Yakub tidur di Betel, apa yang terjadi? Kejadian 28 ayat 12. Dia bermimpi, silakan ditayangkan. Dia bermimpi bahwa di bumi ada sebuah apa? Tangga ke surga. Ya, ini bukan ceritaan. Ini bukan sekedar mimpi. Dia melihat di dalam alam roh. Didirikan tangga menuju ujungnya sampai bukan langit, surga.
tabernakel itu gambaran apa yang di sorga. Nah, ruang Maha Kudus itu apa? Tempat sorga buka. It is not location, it is dimension. Anda pernah lihat film Narnia enggak? Masuknya lewat mana? Pintu. Ya. Pernah baca Doraemon enggak? Nah, ngaku. Doraemon tuh punya banyak alat ajaib. Salah satu apa? Pintu kemana saja. Pintu. Pikirkan itu. Masuk di sana. Orang mencari di mana pintunya. Ya kan? Untuk Anda akses kan Anda harus ketemu pintunya. Makanya Yesus berkata, saatnya sudah datang. Engkau gak menyembah di Yerusalem. Pintunya gak di situ. Itu ada tapi terbatas. Yohanes 10 ayat 9. Yesus berkata, Akulah pintu. Kalau zaman Salomo, pintunya terbatas. Yang boleh masuk hanyalah imam besar, itu harus orang Yahudi, orang Lewi, keturunan Harun. Itu pun setahun sekali dalam hari raya Geravirat. Anda pernah tahu itu? Tapi waktu anak manusia tersalib di atas Golgota, pintu terbuka. Tirai itu terbuka. Pintunya bukan hanya untuk orang Yahudi lagi, tapi untuk segala bangsa. Itulah sebabnya ketika Yesus keluar kepada publik, dia berkata, repent, for the kingdom of God is coming. Dia tidak berkata, bertobatlah, sebab sebuah agama yang baru telah tiba. Kerajaan surga datang. Itu bukan sebuah lokasi, itu sebuah dimensi. Ketika Anda menemukan, Anda harus mencarinya. Anda harus merindukannya. Mintalah, carilah, ketoklah pintu. Amin. Apa hal yang paling utama dalam hidup ini? Kalau saya ketemu orang-orang yang belum menikah, masih single, dia selalu berkata gini, yang paling penting Pak, ketemu jodoh, menikah. Jangan mati dulu sebelum kawin Pak. Tapi Alkitab mengatakan, apa yang paling penting dalam hidup ini? Matius 6 ayat 33, apa? Carilah dahulu kerajaan surga. Kalau Tuhan suruh mencari, bisa ditemukan gak? Bisa. Untuk Anda menemukan, Anda harus ketemu pintunya. Apa yang dikatakan atau sadarkah Anda ketika Yesus berkata tentang gereja? Gereja bukan sekedar sebuah organisasi. Di atas batu karang aku bangun gerejaku. Matius 16 ayat 18. Dan alam maut tidak, bahasa Inggrisnya bukan alam maut, pintu gerbang maut. Siapa pernah lihat film Jumanji? Ya, itulah Gate of Hades. Keluar. The Gate of Hades shut down. And I will give you the key. Kunci itu hubungannya sama apa? Pintu. Ya kan? Kunci kerajaan surga. Dan akulah pintunya. Masuk, buka. Masuk situ. Buka dan masuk di situ. Dan ketika Anda mengalami, Anda akan menemukan sebuah perjumpaan. Bukan dengan ideologi, bukan dengan filosofi, bukan dengan sebuah teologi, tapi satu pribadi yang hadir. "27 tahun yang lalu, ketika saya mengalami kehadirannya, saya dipenuhi
dipenuhi dengan satu aliran yang saya sendiri gak mengerti apa itu waktu itu. This is the presence of God. Saya menangis selama 1 minggu. Bapak cengeng kali. No. Selama itu saya gak pernah nangis. Saya ini pelatih karate waktu itu. Tapi Anda jangan cobai saya. Sebab ilmu saya bukan lagi bela diri, tinggal melarikan diri. Saya sudah nggak bisa berkelahi. Saya tidak menemukan agama, tapi saya mengalami sebuah kehadiran. Seorang bapa, seorang raja sebenarnya. Tapi dia memperkenalkan dirinya pertama kali, tidak sebagai raja, sebagai bapa. A person, Jesus, with the Holy Spirit. Ini loh yang dibawa. Anda akan mengalami perjumpaan. Yesaya 33 ayat 17 atau 19. Ayat 17. Bahasa Inggrisnya. You will see the King and his beauty. You will see the King. Apa yang tidak bisa diberikan oleh agama adalah sebuah perjumpaan. Orang boleh hebat khotbah, tapi apa yang gak bisa dibuat adalah perjumpaan. Anda akan mengalami ada saat-saatnya Anda tidak lagi, waktu Anda berdoa, bukan hanya Anda berbicara kepada Tuhan. Anda ada mengalami saat-saat Tuhan bicara kepada kita. Amin. Oleh sebab itu apa yang disampaikan ada di bawah Yesus adalah Injil Kerajaan Sorga. 1 Korintus 4 ayat 20. Apakah itu Injil Kerajaan? Apakah Kerajaan Sorga? Kerajaan Sorga bukan sekedar sebuah ideologi. Bukan sekedar sebuah pengajaran. Sekalipun Kerajaan Sorga itu memiliki dasar-dasar hukum-hukum kebenaran. Tetapi sesungguhnya dia adalah sebuah pemerintahan. Sebuah kuasa. Sebab Kerajaan Sorga bukan sekedar kata-kata. It's power. Anda di ruangan ini seharusnya kalau tanpa teknologi dan tanpa listrik, kita ini gelap gulita dan panas. Setuju? Tapi Anda saat ini merasakan tenang, terang, sejuk. Kenapa? Ada lampu, LCD, musik, listrik. Science, teknologi. Teknologi itu apa? Kebenaran. Dalam dunia fisik. Nangkep? Itu tidak diciptakan, itu diteliti, di riset, lalu jadi sebuah produk yang berguna. Semua teknologi ini digerakkan oleh listrik. Listrik itu kelihatan enggak? Tidak. Ada enggak? Siapa tidak percaya listrik itu ada? Kalau ada yang angkat tangan, saya undang ke depan, masukkan jarimu ke sini. Anda akan tahu listrik itu ada. Kelihatan tidak? Tidak. Seperti itulah gambarannya. Kerajaan Sorga. Invisible but real. Ketika itu hadir dalam hidupmu, dia merubah nasib dan takdirmu. Yang mestinya mati muda bisa panjang umur. Yang mestinya penyakitan sembuh. Mestinya melarat terus makmur. Amin. Mestinya gak punya hoki, bisa punya hoki. Mestinya sionya, pakselnya up, jelek semua.
ganti kartu. When the kingdom of God is coming in your life, garis nasibmu berubah oleh sebuah otoritas yang lebih besar, lebih tinggi dari garis nasib. Oleh sebab itu, ada sebuah lagu. Give thanks with a grateful heart. Give thanks into the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Terus apa? And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Masalahnya, mainkan lagi. And now, semua anak Tuhan, orang Kristen yang percaya Yesus namanya terdaftar di sorga. Tapi tidak semua orang yang percaya Yesus sudah tinggal dan hidup dan mengalami dimensi kerajaan sorga. Anak yang hilang, itu anak atau bukan? Dikasih bapak atau dibenci? Dikasih. Lah kenapa kok melarat? Kok terlunta-lunta? Dia anak bapak, dia dikasih bapak. Tapi dia tidak tinggal dalam spirnya bapak. Sehingga banyak orang Kristen selamat jiwanya kalau mati, meninggal masuk surga. Tapi belum selamat nasibnya. Yesus tidak membawa Injil yang hanya menyelamatkan jiwamu, tapi merubah dan menyelamatkan nasibmu. The kingdom of God is coming. Itulah sebabnya disebut kabar baik. Supaya memberi pengharapan bagi orang yang tidak berpengharapan. Kepada orang miskin, tahun hoki datang. Kadang-kadang saya perlu terjemahkan bahasa yang sehari supaya ngeh. Tahun rahmat Allah. Kepada orang buta, gak tahu jalan ini untuk apa hidup. Menemukan sebuah jalan hidup. Bahasa Inggrisnya keluar dari bahasa Indonesianya gak ada. To heal the broken hearted. Untuk orang yang putus cinta dan ditolak pacar. Diberitakan kabar baik. You are beloved. Engkau orang yang dicintai. Untuk orang-orang yang tidak berbapa, fatherless. Dia memulihkan hati bapak kepada anak dan hati anak kepada bapak. Saya salah satu orangnya. Tuhan Yesus. Kerajaan surga bukan kata-kata tapi kuasa. Seperti listrik analoginya. Dengan teknologi. Maka merubah takdir dan nasib yang tidak seharusnya. Orang Singapura itu kalau kita landing di Changi Airport. Anda bisa langsung minum air di airport itu. Betul? Siapa yang pernah ke Singapura? Tahukah Anda air itu berasal dari apa? Air got, air selokan. Jadi takdirnya orang Singapura itu minumnya air got. Tapi karena teknologi, dia merubah nasibnya. Dia tetap bisa minum air bersih. Amin. Karena kebenaran. Karena teknologi. Jangan percaya dengan takdir. Percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Jangan percaya takdirmu miskin. Gak ada. Tidak ada manusia sebenarnya dilahirkan untuk kekurangan. Tuhan bilang burung di udara. Aku pelihara. Ketika Anda mengalami berjumpa, masuk di sana, Anda akan mengalami perjumpaan. Yang pertama dengan kasihnya. Dari tatanya mengalir air yang hidup. Itu seperti air. Sehingga membuat orang itu tidak haus lagi.
Dan dia menggelontor air yang pahit. Tidak ada seorang pun di antara Anda tidak pernah disakiti. Siapa yang tidak pernah disakiti dalam hidup ini? Angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan, saya juluki Anda manusia ajaib. Tapi ada caranya bahwa Anda tidak perlu disakiti. Caranya gimana Pak? Ada resepnya, manjur. Lahir langsung mati. Pasti gak pernah patah hati, gak pernah sakit hati, ya langsung mati. Kalau Anda hidup sekian tahun, pernah disakiti. Setuju? Tapi Anda tidak harus sakit hati. Anda bisa jalan di lumpur. Tapi kalau Anda mandi, kaki Anda tetap bersih. Betul gak? Anda bisa mengalami orang lempar kotoran sama Anda. Tapi kalau Anda mengalami air yang mengalir, menggelontor semua kotoran, Anda gak harus kotor. Anda gak harus pahit. Amin. Itulah kasih. Dan bedanya dengan agama. Agama cerita Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih. Tapi ketika engkau menemukannya, Anda gak sekedar belajar, oh air itu H2O. Anda berjumpa dengan air. Karena saya tidak jadi berhenti haus saya, hanya karena saya dapat cerita tentang air, setuju? Oh air itu H2O, H2O. Tapi selama saya gak minum air, ya gini terus. Gimana caranya saya hilang haus saya? Saya harus berjumpa dengan air. Gimana caranya? Ini loh berjumpa dengan air. Kecaplah dan lihatlah Tuhan itu baik. Anda diberi sesuatu yang ilahi. Itulah sebabnya Anda harus lahir dalam roh. Sebab darah dan daging tidak dapat ambil bagian dalam kerajaan surga. You have to be in the same frequency dengan heaven. Baru Anda connect. Anda diberi chip SIM card dari surga. Itulah lahir baru. Supaya Anda bisa connect dengan surga. Siapa anak muda yang suka main internet? Angkat tangan. Nah, dalam dunia internet, if you can access, you can download. Amen. If you can access with heaven, you can download something from heaven. Yang hilang dalam hidup manusia, dalam hidup Adam, itu bukan agama, tapi akses. It's not religion. Religion. Yesus datang supaya sehingga manusia kembali kepada seharusnya. Dia adalah makhluk amfibi. Tahu amfibi? Bukan darat air. Dia hidup dalam dua realem. Satu realita ini. Ruangan ini ada enggak? Ya ada Pak. Saya beritahu. Kenapa ada? Karena Anda punya panca indera. Kalau panca inderamu hilang, ruangan ini ada enggak? Tetap ada, tapi seperti tidak ada. How you can communicate, access with this room? Karena Anda punya five sense. Manusia satu-satunya makhluk yang diciptakan, diberi kemampuan hidup dalam dua realita. Seharusnya. Ketika dia jatuh dalam saya, putus dimensi surga. Lu buktinya bisa ngeroh itu Pak. Bisa ngeroh, tapi masuknya ke dimensi maut. Sayangnya orang suka yang itu. Namanya diganti alam goib. Yaitu alam goib. Kenapa gak bisa masuk dimensi surga? Pintunya cuma satu. Siapa? Yesus. Radio aja ada kedua gelombang toh. AM, FM lah sudah itu. Sama radionya, sama rohnya. Tapi gak sama. Anda dibawa nutup gelombangnya maut. Buka gelombang surga. Gereja adalah orang-orang yang diberi anugerah menemukan pintu itu.
Haleluya. Haleluya. Sesuatu pouring out. Haleluya. Mengalir. Siapa yang percaya dalam hatinya mengalir-alir. Haleluya. Haleluya. Anda masuk di situ. Haleluya. Haleluya. Kalau Anda frekuensinya dicari dulu. Kalau Anda sudah connect. Haleluya. Anda akan melihat air itu mengalir. Haleluya. Dan Anda akan menemukan love. Haleluya. Haleluya. You can feel His presence. Haleluya. Dan Anda bisa hidup di sana. Sambil Anda bekerja. Sambil Anda melakukan kegiatan. Haleluya. Anda bukan berpikir, Anda menikmati. Something flowing. Haleluya. Anggap semua. Haleluya. Anda akan ketemu kasih-Nya. Haleluya. Kadang-kadang dalam hadirat Tuhan, saya do nothing. Saya nggak melakukan apa secara fisik. Tapi saya sedang mengalami sesuatu. Masih mainkan. Anda akan menemukan kasih-Nya. Air itu mengalir dan kemana air itu pergi. Yeskiel 47 ayat 8. Dia menuju daerah yang kering rontang. No water at all. Padang gurun menjadi mata padang gurun. Kering, kosong menjadi mata air. Dan air yang asin menjadi, bahasa Inggrisnya, the water are healed. Kemana sungai itu mengalir? Di situ ada kehidupan, ada kemakmuran. Amin. Engkau akan menemukan kuasa-Nya, akan berjumpa dengan kuasa-Nya. Yang pertama adalah kuasa kemakmuran. Ada 3 kuasa. Kuasa perlindungan, kemakmuran, dan kesembuhan. Mengcounter kuasa pedang, kelaparan, dan sampar. Wahyu 6 ayat 8. Aku melihat seekor kuda hijau kuning, orang yang menunggang bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, kelaparan, dan sampar. Dan binatang buas, direct intervention. Roh jahat langsung. Tapi simptomnya 3. Pedang, kelaparan, sampar. Apa itu? Pedang itu pembunuhan. Kuasa yang menghancurkan. Konflik. Saling menyakiti. Saling membenci. Kelaparan apa? Kemiskinan. Sampar apa? Sakit penyakit. Pencuri datang untuk mencuri, kelaparan. Membunuh, sakit penyakit. Menghancurkan, pedang. Ketika iblis menjamah hidupnya Ayub, pedang masuk, rampok datang. Betul? Angin ribut, api. Ayub jadi bangkrut, miskin. Ayub sakit. 3. Anda harus memiliki kuasa untuk mengalahkan 3 itu.
Amin. Ketika bangsa Israel, sebentar saya masuk. Yesaya 33 ayat 16. Anda akan lihat. Orang yang tinggal di tempat-tempat yang tinggi. Ayat 15 coba. 15. Orang yang hidup dalam kebenaran dan berbicara jujur dan sebagainya. Dia seperti ayat 16. Orang yang tinggal aman di tempat yang tinggi. Bentengnya kubu di atas bukit. Kalau Anda tinggal di apartemen, lantai 30 ke atas. Saya sarankan, Anda tidak perlu beli semprotan obat nyamuk. Karena nyamuk nggak bisa naik ke sana. Halo? Ya. Ketika Anda hidup in the secret place, evil cannot touch you. Yang kedua, rotinya disediakan, air minumnya prosperity. Ayat 24. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, sakit. Apakah mungkin Pak, kita bisa sehat terus? Bisa. Kalau tahu rahasianya. Anda nggak perlu latihan tai chi, wai tangkung. Nggak perlu. When you live in the presence of God, itu kayak energi. Bukan cuma rohmu, your body. Serius. Anda harus sedikit percaya, saya ini mantan bela diri soalnya. Saya bisa merasakan. Saya tidak katakan Tuhan itu seperti energi, tidak. Tuhan pribadi. Tapi kehadirannya itu ada kuasa kehidupan. Amin. Haleluya. Haleluya. Masuk di sana. Haleluya. Anda akan menemukan sebuah spare. Haleluya. Anda gak haus lagi. Anda menemukan cinta di sana. Haleluya. Anda ketemu peace. Feel. Be feel. Haleluya. Ada 3 kuasa. Kemakmuran, kesembuhan. Kesembuhan itu natur kerajaan surga. Jadi sudah waktu penyembahan, Anda tangkap itu. Biarkan itu ngalir. Saya sudah melihat orang sakit sembuh. Bukan karena ditumpangi tangan. Waktu dia menyembah. Pak, saya sembuh Pak. Tahunan saya migrain. Terima kasih ya Pak. Saya jawab apa? Saya tidak ikut-ikut. Jangan terima kasih sama saya. This is the kingdom of God. It's not me. Amin. Saya sembuh Pak. Dari rematik Pak. This is the kingdom of God. Kemana sungai itu mengalir? Yang pahit digelontor. Yang luka dipulihkan. Di sini. Termasuk yang jasmani sebenarnya. Yang terikat saya pernah lihat TB Joshua. Itu orang yang dipakai. Itu kalau datang tuh kayak listrik gitu. Setannya mulek. Orang Jawa bilang mulek itu apa? Pokoknya gempar. Orang bisa because the kingdom of God is power. That's real. Sekalipun invisible. Anda yang hidup di sana, Anda akan menemukan kemakmuran Anda. Amin. Prosper. Anda akan mengalami kesembuhan. Haleluya. Anda akan menemukan cinta. 12 tahun yang lalu saya mengalami krisis. Saya bangun jam 3 pagi. Saya berlutut di tempat tidur. Saya berseru sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Apa yang terjadi? Saya melihat sebuah penglihatan.
Yesus duduk, Yesus berdiri, Yesus turun di depan saya. Saya tersungkur seperti anak kecil. Saya nangis seperti anak kecil. Dan Tuhan berbicara. Benny Hinn berkata begini. Seumur hidup saya, waktu dia pertama kali dijamah, kalau saya berdoa, saya berkata-kata kepada Tuhan. Tapi malam itu, saya sedang mendengar Tuhan berkata-kata. Kembali ke saya berlutut, Tuhan berdiri di depan saya. Dia mulai bicara. Dan dia berbicara dalam bahasa Indonesia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus mengerti bahasa Indonesia. Amin. Dan saya terima kasih yang kedua, Tuhan Yesus berbicara bahasa Indonesia versi Surabaya, Jawa Timur. Dia tidak datang sebagai raja penguasa, sebagai Bapa. Saya masih ingat kata demi kata yang dia ucapkan. Anda mau mendengar? Nggak usah susah. Aku tahu susahmu. Dengarkan, nggak. Nggak itu bahasa Jawa Timur. Kalau bahasa Jakarta itu enggak, ya toh? Kalau bahasa Indonesia tidak. Saya tuh heran, Tuhan tuh tahu enggak itu. Enggak usah susah, aku tahu susahmu, aku bersamamu. Enggak usah susah ya, pakai ya. Saya ingat persis kata demi kata. Lalu dia mengulurkan tangannya. Dan ternyata saya baca beberapa orang yang mengalami itu. Tuhan Yesus tuh suka pegang kepala. Seperti Bapa sayang sama anaknya. Udah gak usah susah. Aku akan memulihkan hidupmu. Saya mengalami itu bukan karena saya rohani. Bukan karena saya benar. Tapi karena Tuhan berbelas kasihan. Saya nangis seperti anak kecil. Anda boleh berumur 50, 60, boleh punya cucu, rambut Anda bisa putih semua. Tapi kalau Anda ketemu Tuhan, Anda dan saya gak lebih seorang anak kecil. Makanya kalau ketemu, mau masuk kerajaan surga, jangan sok jadi orang besar. Jadilah seperti anak kecil. Anak kecil itu salah satu tidak jaim. Amin. Untuk masuk kerajaan surga, mengalami, Anda gak boleh jaim. Jangan kaget Tuhan memanggil nama kecil. Siapa yang punya nama kecil? Jangan kaget kalau Tuhan kenal nama kecil. He knows. Dia bukan hanya mengasihimu. Dia mengasihimu with his personal love. Apa sih bedanya Tuhan mengasihi binatang, malaikat sama mengasihi manusia? Tidak ada satu kepercayaan agama bisa menjelaskan. Makanya saya percaya Alkitab ini benar. Begini, siapa yang pernah jatuh cinta? Angkat tangan. Janjinya nggak boleh jaim. Siapa yang pernah jatuh? Saya pejam mata aja. Oke, saya nggak tahu kepada siapa Anda jatuh cinta, khususnya yang belum menikah. Ya. Tapi saya pastikan Anda jatuh cinta kepada manusia. Setuju? Betul enggak? Anda nggak mungkin jatuh cinta sama anjingmu, kucingmu, burungmu. Betul? Ikan kokimu. Nggak bisa. Kenapa? Karena tidak sama. Tuhan mengasihi semua makhluk, setuju? Tuhan mengasihi malaikat, setuju? Tuhan mengasihi binatang, betul? Tapi Tuhan hanya jatuh cinta kepada manusia. He fall in love. Sebab ketika Tuhan menjadikan manusia, dia diberi satu anugerah, serupa dan segambar. Tuhan gak bisa jatuh cinta sama binatang yang gak segambar. Sama seperti Anda gak bisa jatuh cinta sama kera, sama anjing. Hanya sama manusia. Dia gak hanya cinta,
Dia tidak hanya mengasihi, dia fall in love. I can feel he fall in love with us. You can feel his love. That's heaven. Dan ketika Anda menemukan Tuhan, Anda menemukan berkat-Nya. His blessing, His goodness, His mercy. Saya kembali lagi tadi, saya menoleh kepada dia. Saya lihat dia, dia melihat saya. Dan Tuhan tersenyum. Tuhan itu bukan cuma kasih, Tuhan itu baik. Amin. Haleluya. Dia juga memberikan kemakmuran. Dia memberikan kesembuhan. Saya berapa kali sakit, saya sembuh. Ketika saya menyembah dan masuk dalam hadirat-Nya. Itu natural. Apa sih? Kalau saya taruh air ini, gelas ini di luar, di pinggir jalan. Besok jadi apa? Tetap air, betul gak? Biar ada orang ngasih tarian, tetap aja jadi air, betul gak? Tapi kalau ini di Kanada, ya, taruh di luar, besok jadi apa? Es. Jadi itu naturnya. 2 tambah 5 berapa? 7 di dalam alam realita. Kalau Anda jawab lain itu, Anda dimarahi Pak Guru. Tapi dalam dimensi kerajaan surga. 2 tambah 5 itu berapa? 5.000. Sisa 12 baku. Hukumnya beda. Anda mau jalan di hukum mana? Maka perahu layar, perahu besar, dayung tidak bisa masuk. Dayung itu tenaga darah dan daging gak bisa masuk. Anda harus dalam roh. Anda menemukan itu. When you live in the present, in the secret place of the Most High. Bahasa Inggrisnya the secret place. Bahasa Indonesia tidak keluar. Orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi. Secret place. Artinya gak semua orang tahu. Roh Kudus bawa Anda ke sana. Yesaya 47 ayat 12 yang terakhir. Dan ketika Anda seperti pohon yang ditanam tinggal di situ. Yesaya 47 ayat 12. Di kedua tepi sungai daunnya tidak layu. Maka daunnya akan hijau. Berbuah. Bukan cuma berbuah. Kenapa? Karena pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Anda ngambil sini. Haleluya. Anda minum dari sini. Haleluya. Maka hidupmu subur. Bukan cuma subur. Engkau sembuh, bukan hanya sembuh. Hidupmu mengandung kuasa menyembuhkan orang lain. Amin. Dan kau berbuah. Siapa mau? Siapa mau? Haleluya. Ini untuk semua orang. Karena anak manusia telah mati di sana. Terbuka. Dia tidak datang untuk orang yang merasa gak butuh. Untuk orang miskin, orang susah, orang lapar, orang haus. Orang yang gak punya bapa. Untuk orang yang terikat, orang yang patah hati. Datang, siapa yang haus, ambil dan minumlah.